Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nopialisti dengan NIM 12070300020. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat program solusi numerik PDB menggunakan metode Rungkuta Orde 4 pada rangkaian elektronik. Tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika komputasi. Untuk itu, simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Jadi di sini beberapa file yang digunakan dalam rangkaian LSI ataupun pemrograman rangkaian LSI, yaitu menggunakan metode Rungkuta Orde. Oke, yang pertama kita buka kode program dari rungkutannya itu sendiri. Oke, ini kurang lebihnya akan seperti ini untuk Rungkuta Orde 4. Di sini ada K1, K2, K3, dan K4. Untuk K1 itu rumusnya H dikalikan dengan fungsinya untuk step size-nya, kemudian K2 H dikalikan dengan fungsinya, yaitu jika di dalam fungsi tersebut terhadap waktu maka dijumlahkan dengan H dibagi 2. Kedua variabel maka dibagi K1 dibagi dengan 2, ataupun jika terdapat variabel. Kemudian di sini ada K3, yaitu rumusnya dikalikan dengan F, kemudian sama ini ditambahkan dengan K2 per 2. Kemudian di sini terdapat K4. Nah, untuk K4 ini rumusnya H dikalikan dengan fungsinya X plus H Y ditambah K3 ditambah dengan nilai sebelumnya dari yaitu K3. Oke, kemudian jika kita sudah memperoleh nilai dari K1, K2, dan K3 dan K4, maka kita bisa mencari nilai dari metode Rungkuta Orde 4-nya, yaitu K1 ditambah 2 dikali K2 ditambah dengan 2 dikali K3 ditambah dengan K4 kemudian dibagi 6. Nah, Oke, dikarenakan ini nilainya sudah kita dapatkan atau peroleh, yaitu nilai dari K1, K2, K3, K4, maka kita sudah bisa mencari nilai dari metode Rungkuta Orde 4-nya. Misalnya dalam solusi tegangan yaitu VI plus 1. Untuk solusinya yaitu K1 ditambah 2 dikali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah K4 dibagi dengan 6. Jadi file ini merupakan file terpisah dari file sebelumnya, yaitu file metode Rungkuta menggunakan Orde 4. Oke, selanjutnya kita juga tidak lupa untuk mencari data dari nilai data yang sudah kita peroleh, print data yang sudah kita peroleh. Ini yaitu print solution. Kita buka terlebih dahulu. Oke, untuk kode programnya kurang lebihnya akan seperti ini. Jadi untuk program ini akan memprint solusi data-data yang sudah kita dapatkan ataupun peroleh, dan filenya itu secara terpisah dengan file utama. Sebetulnya bisa digabungkan, namun ini disimpan secara terpisah dengan file utama. Oke, untuk program ini secara terpisah itu dikarenakan kita gunakan saja agar untuk file yang utama kode programnya tidak terlalu panjang. Oke, selanjutnya kita akan melihat pemrograman dengan metode Rungkuta Orde 4, yaitu pada solusi pengisian muatan kapasitor pada rangkaian LSI. Kita buka terlebih dahulu. Nah, kurang lebihnya nanti akan seperti ini. Jadi di sini untuk baris pertama seperti pada pemrograman sebelumnya, ini terdapat import numpy snp, yaitu sebagai modul numerik, atau di sini kita terdapat beberapa variabel yang digunakan, yaitu salah satunya array, np.array. Oke, selanjutnya di baris kedua di sini ada from print solution. Seperti biasa yang tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya print solution ini untuk memprint data hasil eksekusi
menggunakan metode yang tadi, menggunakan metode rumput Taorde 4. Nah, kita untuk pada print solution ini menggunakan sistem panggil. Selanjutnya di sini ada from rumput Taorde 4. Di sini kita import dari file terpisah. Kemudian di sini ada import matplotlib pplot. Itu seperti biasa, ini untuk memplot data, itu nantinya akan membuat grafik gitu ya. Oke, selanjutnya di sini terdapat beberapa persamaan ataupun data-data yang dibutuhkan pada pemrograman kali ini. Selanjutnya di sini terdapat persamaan diferensial biasa pengisian kapasitor RC gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat persamaan di mana F0 ini tidak lain yaitu dV per dt, yaitu perubahan tegangan terhadap waktu. Itu dengan persamaan ataupun rumusnya 1 dibagi RC dikali dengan E dikurangi V. Nah, di sini di sini yaitu tegangan pada baterai ataupun sumber tegangannya. Kemudian V ini merupakan tegangan pada kapasitor ketika kondisi awalnya itu 0. Oke, kemudian di sini juga terdapat nilai parameternya, yaitu R ataupun resistor itu 1. Ini resistansi sebanyak 1 kilo ohm. Kemudian E itu merupakan nilai tegangannya, yaitu 5 volt. Kemudian C di sini itu kapasitansi sebesar 1 mF microfarad. Kemudian di sini terdapat Y di sini yaitu tegangan. Nah, kemudian di sini terdapat X di sini bukan sumbu X melainkan waktu. Ketika waktu dimulai dalam kondisi awalnya itu 0, kemudian X stop yaitu waktu terakhir itu dalam kondisi akhir yaitu 20 sekon. Oke, selanjutnya di sini terdapat variabel Y sama dengan NP array, yaitu ketegangan awal pada kapasitor itu kondisi awalnya. Kemudian di sini terdapat H ini merupakan step size-nya itu 0,1. Kemudian frekuensinya itu sama dengan 1 atau frekuensinya itu sama dengan 1. Frek 1 ini merupakan ataupun dapat dikatakan untuk memunculkan data yang telah di print, yaitu dengan frekuensinya itu 1. Frekuensi 1 di sini itu oke, selanjutnya di sini memprint nilai solusi Runkuta, yaitu tidak lain fungsi integrat. Ini merupakan fungsinya yaitu sebagai ataupun untuk memanggil metode Runkuta atau memanggil Runkuta Orde 4. Nah, di sini kita memprint solusi dari Runkuta itu yang tadi yang awal-awal. Kemudian kita juga memprint solution X, Y, frek ya, dimana X ini merupakan waktunya, kemudian Y di sini yaitu tegangannya dan frekuensinya. Kemudian kita juga memplot solusi Runkutanya. Di sini memplot X, Y, dimana X ini tadi waktu dan Y ini tegangan. Jadi perubahan tegangan terhadap waktu. Nah, nanti grafiknya itu pengisian muatan kapasitor rangkaian RC, dimana untuk sumbu X-nya itu waktu dan sumbunya itu tegangan, satuannya volt. Kita coba running. Ini keluar datanya secara keseluruhan, secara otomatis. Nah, ini data yang dihasilkan, data yang diperoleh, yaitu grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC, dimana sumbu X-nya itu waktu dan sumbunya itu tegangan, satuannya waktu. Ini untuk kondisi awalnya, yaitu dengan waktu 0 sekon. Kemudian tegangannya itu akan terus bertambah sepanjang waktunya itu bertambah gitu ya. Nah, ini itu tegangannya sampai 5 volt. Ini sampai 5 volt, ini sesuai dengan tegangan yang digunakan. Oke,
Oke, di sini jadi ada beberapa data yang muncul, itu sesuai dengan program yang telah kita gunakan, yaitu sebanyak 200 data yang muncul karena kita menggunakan step size ataupun datanya itu 0,1. Di sini terdapat nilai dari X dan Y-nya. Itu X itu waktunya, kemudian Y-nya itu tegangan, satuannya itu waktu. Jadi di sini kita memprint solusinya, dan di sini juga kita akan mendapatkan grafik karena ini hasil dari print matplotlib. Seperti yang tadi, matplotlib yaitu grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Jadi ini merupakan program utama yang paling pertama pada rangkaian ini atau pada pemrograman ini. Dan selanjutnya kita akan membahas kembali rangkaian dari program utama yang kedua, yaitu solusi dari pengosongan muatan kapasitor. Oke, kita coba buka terlebih dahulu. Nah, ini untuk kode programnya. Seperti halnya tadi, di sini terdapat import numpy asnp, yaitu sebagai modul numeriknya. Di sini ada beberapa variabel yang digunakan, sama di sini terdapat salah satunya yaitu array dan p.array. Kemudian nanti kita akan memprint datanya, itu print solution. Itu kita sistemnya itu sistem panggil, kemudian from rungkuta itu import dari file yang terpisah yang tadi, kemudian yang terakhir import matplotlib plot, itu untuk memplot data. Biasanya nanti akan muncul grafik, jadi nanti kita akan mengetahui grafik seperti pada pemrograman sebelumnya. Di sini terdapat persamaan diferensial biasa dari pengosongan kapasitor RC. Itu di sini terdapat persamaannya, yaitu F0 sama dengan negatif 1 dibagi RC dikali dengan V, di mana R-nya ini merupakan resistansi. Di sini data yang diperoleh ataupun parameter yang digunakan untuk resistansinya itu 1 kilo ohm. Kemudian untuk kapasitansinya itu sebesar 1 mF. Di sini Y-nya itu yaitu tegangan, untuk waktu dalam kondisi awalnya itu 0, dan waktu terakhir atau dalam kondisi yang paling terakhir, kondisi akhirnya yaitu 20 sekon. Dan yang terpenting di sini terdapat ynp.array, itu dalam kondisi awalnya itu 5. Dan di sini untuk H di sini itu step size-nya itu sama 0,1, kemudian frekuensinya itu sama dengan 1. Jadi nanti kayak yang tadi, maka secara otomatis ini data yang akan munculnya itu sebanyak 200 data. Itu sesuai dengan H ataupun step size-nya. Jadi di sini untuk ynp.array-nya itu 5 volt. Jadi yang tadi itu dalam kondisi awalnya itu 0, itu 0 volt, dan sekarang 5 volt yang nantinya akan disusun secara seri dengan kapasitor. Jadi ini dalam kondisi awalnya itu 5 volt. Oke, selanjutnya di sini kita juga memprint nilai solusi rungkutannya. Itu solusi PDB metode rungkuta order 4. Kemudian kita langsung memprint data solutionnya, solusi solutionnya, si frekuensi. Kemudian selanjutnya kita juga memplot solusi dari rungkutannya itu sendiri, yaitu X di sini merupakan waktu dan Y di sini merupakan tegangannya. Jadi nantinya yaitu grafik pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC, dimana untuk sumbu X-nya itu waktu dan sumbu Y itu tegangan dengan satuannya itu volt. Oke, selanjutnya kita akan coba langsung running. Kita akan mengetahui nilainya. Nah, ini itu grafik yang dihasilkan. Dari data tadi, yaitu grafik pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC, dimana untuk sumbu X-nya itu waktu, sumbu Y-nya itu tegangan, satuannya volt. Nah, di sini kondisi awalnya yaitu 5, biar nanti datanya ke bawah sampai 200 itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi di sini terdapat data X dan juga Y, di mana X-nya itu waktu dan Y-nya yaitu tegangan. Itu
4,5242. Oke, selanjutnya yang terakhir, ini ada osilasi teredam. Kita coba buka. Ini seperti biasa, import numpy, kemudian nanti kita di print solution datanya, kemudian from rungkuta itu untuk import data file tadi yang terpisah, kemudian import matplotlib bplot itu untuk memplot data yang nantinya akan dibuatkan grafik. Di sini terdapat beberapa dua persamaan, yaitu ada F0 dan juga F1. Oke, di sini untuk F0 di sini merupakan tidak ada yaitu dp per dt, itu sama dengan p atau y1, kemudian F1 nya itu rumusnya negatif r per 1 dikali dengan y1 dikurangi 1 bagi 1 kali c dikali dengan y0. Nah, di mana y0 ini merupakan tegangannya, kemudian y1 di sini merupakan perubahan tegangan terhadap waktu. Di sini ada parameter datanya. Itu untuk resistansinya itu sebesar 1 ohm, kemudian kapasitansinya itu sebesar 1 mF dan induktansinya itu sebesar 4 mF. Dimana di sini bisa dilihat bahwasanya Y1-nya itu merupakan perubahan tegangan terhadap waktu dan Y0-nya ini merupakan tegangannya. Dan di sini untuk waktunya itu dalam kondisi awalnya itu 0 sekon dan kondisi akhirnya itu 0,05 sekon. Nah, kemudian di sini ada YNP arraynya. Itu kondisi awal Y, tegangan kapasitornya itu 5 volt. Kemudian step size-nya itu 0,001 dengan frekuensinya itu 1. Kemudian di sini ada solusi numeriknya menggunakan rungkutan orde 4 XY integrate FXY X stop, H. Kemudian nanti juga kita akan memprint nilai solusi rungkutannya, memprint solutionnya, kemudian kita akan memplot solusi rungkutannya itu sendiri, yaitu X, Y, di mana X-nya itu waktu dan Y-nya itu merupakan tegangan, jadi tegangan terhadap waktu. Jadi di sini grafiknya itu grafik sistem osilasi teredam rangkaian RLC. Kemudian di sini sumbu X-nya itu waktu dan sumbu Y itu tegangan. Oke, kita akan coba running. Nah, ini data yang nantinya akan diperoleh. Nah, ini grafik yang diperoleh dari program yang sudah kita buat, yaitu grafik sistem osilasi teredam rangkaian RLC. Di mana sumbu X-nya itu waktu dan sumbunya itu tegangan dengan satuannya itu volt. Jadi bisa dilihat untuk grafiknya akan seperti ini. Dan di sini data-data yang diperoleh ada X, ada Y0 dan Y1, di mana X-nya itu merupakan waktu, Y0-nya itu merupakan tegangan dan Y1-nya itu perubahan tegangan terhadap waktu. Jadi di sini diperoleh data-datanya dan secara otomatis nanti grafiknya pun akan muncul dengan sendirinya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.